Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwi Harjo, dosen peneliti di program studi pendidikan matematika, jurusan pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Matematika yang membawahi 3 unit. Yang pertama adalah laboratorium virtual, yang kedua adalah laboratorium media pembelajaran, dan yang ketiga adalah workshop atau bengkel pembuatan media pembelajaran. Saya adalah salah satu presenter pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika uh, Senaktik ke-8 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh UPGRIS, Universitas PGRI Semarang, pada Kamis 12 Desember hingga Jumat 13 Desember 2024. Saya akan membawakan eh, hasil penelitian saya mengenai eh, perbandingan software CAM untuk pemrograman mesin CNC dalam pembuatan media pembelajaran. Pada intinya, penelitian ini akan membandingkan dua software CAM, yaitu FreeCAD dan Fusion 260. Untuk apa? Untuk menentukan ya, software terbaik untuk mendukung pembuatan media pembelajaran berbasis mesin CNC di program studi pendidikan matematika. Sebagai latar belakang, pada tahun 2023, program studi kami mendapatkan hibah berupa barang, berupa 17 unit komputer dan mesin milling atau milling mesin, ya, atau CNC. Ah, Mesin yang kami terima ini eh, bisa digunakan untuk membuat objek eh, dari sebuah media berupa logam berukuran 5 kali 5 dan ketebalan 1 cm, diproses menjadi sebuah media pembelajaran. Satu contoh misalkan membentuk lingkaran atau objek lain. Nah, eh, mesin yang kami miliki ini, yang kami peroleh dari hibah ini, versi pendidikan untuk latihan. Ya, jadi dia bentuk mini dari sebuah mesin industrial. Ya. Di sini eh, ada keterbatasan. Kalau di industrial, eh, mesin ini bisa membuat objek yang betul-betul 3D, 3 dimensi. Eh, Mesin yang kami miliki hanya 2.5D. Artinya, dia bisa membuat atau alat itu bisa memotong objek itu sumbu X dan sumbu Y, tetapi kedalamannya itu hanya setengah, tidak sampai full, sehingga dinamakan 2.5D. Ya. Ah, Metode penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, dalam hal pengumpulan data, kami melakukan studi pustaka terhadap sejumlah software CAM yang tersedia di pasaran. Kemudian melakukan eh, penelusuran terhadap laporan penelitian terdahulu yang menggunakan software CAM tersebut. Kemudian sumber lain yang relevan, salah satunya adalah benchmarking yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga yang membandingkan kinerja software CAM, baik itu berupa video eh, di kanal YouTube atau
eh, tulisan di blog atau di laman web yang tersedia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang keempat adalah mempelajari testimoni pemakai, yaitu mereka yang pernah menggunakan software CAM. Nah, software CAM sendiri eh, lebih dari dua, ya. Tetapi kami memutuskan memilih atau menentukan dua yang terbaik, ya. Jadi berdasarkan pengumpulan data itu ditemukanlah dua software yang terbaik, yaitu FreeCAD dan Fusion 260. Ya. Nah, setelah menemukan dua software terbaik itu, kami membuat eh, atau melakukan penilaian terhadap kedua software itu dalam hal 6 poin. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan atau sisi user friendly, kemudian dari sisi biaya, karena kami adalah institusi pendidikan, bukan sebuah perusahaan komersial. Yang ketiga adalah fungsi atau fungsionalitas dan kekompatibelan dengan mesin yang kami miliki atau kompatibilitas. Kemudian yang kelima adalah dukungan komunitas dari masing-masing pengguna software, dan yang tak kalah pentingnya adalah dalam hal keandalan. Nah, hasil yang kami peroleh berdasarkan eh, kriteria 6 tadi, dari sisi kemudahan penggunaan, kami menemukan bahwa Fashion 260 unggul dalam antarmuka, ya. Eh, GUI, ya, Graphical User Interface. Lebih intuitif dan dokumentasinya lengkap, ya. FreeCAD dia memerlukan waktu, terutama bagi pengguna baru, ya, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mempelajari karena relatif lebih kompleks. Ya. Sementara kebutuhan kami hanya sebatas untuk membuat objek-objek eh, yang sederhana, mengingat keterbatasan dari mesin tersebut. Dari sisi biaya, kami juga mempertimbangkan eh, dalam hal ini FreeCAD lebih eh, baik dalam arti dia adalah sebuah software yang free, ya, karena berbasis open open source, dikembangkan oleh komunitas, sementara Fashion 260 ini berbayar dengan fitur-fitur yang fitur tambahan. Akan tetapi untuk penggunaan di bidang pendidikan, Fashion 260 menawarkan versi gratis dengan fitur yang terbatas. Tetapi keterbatasan itu relatif cukup bagi penggunaan di lingkungan eh, kami, ya. Dan dari sisi fungsi, Fashion 260 mengintegrasikan desain CAD dan CAM-nya itu dalam satu platform, sehingga memungkinkan prosesnya itu lebih lancar. Sementara FreeCAD memerlukan eh, pengaturan manual dan plugin yang atau tambahan untuk menambahkan fungsi CAM-nya. Ya. Dari sisi kompatibilitasnya, Fashion 260 memiliki kompatibilitas yang lebih luas dengan sejumlah mesin, termasuk mesin yang kami miliki, dan mendukung post-processing yang beragam. Sementara FreeCAD memungkinkan integrasi, tetapi pengaturannya manual. Jadi harus disetting, gitu, ya. Kemudian dalam hal dukungan komunitas, Fashion 260 menawarkan dokumentasi lengkap, jadi panduan penggunaan atau manual user guide, dan forum komunitasnya juga aktif, ya. Artinya
Jika terdapat permasalahan, dipost di komunitas dan itu mendapatkan respon dengan cepat. Ya. Kemudian FreeCAD, dia punya komunitas open source yang besar, tetapi dokumentasinya mungkin karena tidak ada support dana yang memadai sehingga tidak eh, memadai dokumentasinya, tidak terstruktur dengan baik. Nah, yang terakhir adalah dalam sisi keandalan, Fashion 260 memiliki perform yang stabil, tetapi dapat terpengaruh oleh koneksi internet karena ada beberapa ya fitur yang memerlukan koneksi internet pada saat menjalankan. Sementara FreeCAD lebih stabil ketika dioperasikan di lokal komputer, tetapi performnya terbatas untuk desain yang kompleks. Sebenarnya karena desain kami itu tidak terlalu kompleks, masih cukup memadai. Namun overall, secara keseluruhan, bisa kami simpulkan dari 6 item yang kami pertimbangkan, Fashion 260 unggul dalam beberapa aspek kunci, yaitu kemudahan penggunaan atau user friendly, fungsionalitas, dan kompatibilitas. Sementara FreeCAD merupakan alternatif yang sangat baik dalam hal biaya, karena bersifat free dan dalam hal fleksibilitasnya. Kedua software ini tentu saja punya kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan software yang tepat tergantung dari kebutuhan dan preferensi dari Anda. Jadi kalau misalnya untuk kami fashion lebih eh, apa memadai atau lebih dipertimbangkan daripada FreeCAD. Ya, mungkin Anda atau institusi Anda atau laboratorium pendidikan Anda atau di penelitian lain mungkin menyimpulkan berbeda, mengingat kebutuhan eh, dan preferensinya berbeda. Ya. Namun eh, berdasarkan eh, hasil tersebut, kami merekomendasikan yang pertama adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam hal praktik ya, untuk menguji langsung kinerja kedua software. Artinya eh, perlu menggunakan software benchmarking ya, eh, mungkin dengan spesifikasi komputer yang sama, kemudian dijalankan dan diberi sebuah eh, tugas yang rumit gitu ya, dibandingkan waktu untuk memproses antara kedua software. Tetapi untuk kasus kami tidak sejauh itu. Yang kedua, rekomendasi eh, untuk kasus kami ya, karena memang di awal kami ingin menentukan mana software yang eh, layak digunakan untuk membuat media pembelajaran di Laboratorium Pendidikan Matematika di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Jember, maka kami menentukan atau memilih Fashion 260 karena antarmuka atau eh, graphical user interface-nya ramah, user friendly. Simulasinya juga relatif canggih dan bisa melakukan kolaborasi. Namun, saran kami juga perlu dikembangkan buku panduan praktikum, mengingat dalam hal pembuatan media pembelajaran pendidikan matematika di sekolah, mengingat mahasiswa kami adalah mahasiswa pendidikan matematika, bukan mahasiswa teknik. Nah, kemudian saya atau tim bersama tim kami berharap ini akan memberikan manfaat terutama dalam hal pengembangan media pembelajaran yang berbasis mesin CNC terutama di program studi pendidikan matematika di lembaga manapun. Hasil penelitian ini akan membantu menentukan software yang paling sesuai.
dan membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar pemrograman mesin CNC. Sebagai penutup, kami berharap eh, ini adalah langkah awal untuk memanfaatkan teknologi mesin CNC untuk mendukung pembuatan media pembelajaran matematika. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji software eh, game secara praktis dan efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep matematika. Demikian presentasi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.